Selamat Selamat malam, Kak malam, Memes. malam Ajeng. Wah, Kak Memes cantik banget malam ini. Ajeng juga nggak kalah cantik. Oke, Kak Memes, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah luar biasa. Oke, Kak Memes, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Oke ya, kalau sekarang sih lagi sibuk persiapan sih sekolah doanya. Oke. Oke Kak Memes, jadi pada malam hari ini kita mau live bareng nih, kita mau sharing tentang persiapan puasa. Karena kan sebentar lagi kan udah menuju bulan Ramadan ya Kak. Pastinya kita harus tahu dong gimana nih tipsnya supaya nanti tuh puasa kita berjalan dengan lancar. Sesuai dengan topik kita malam hari ini, kita mau bahas tentang puasa anti lemas, why not? Jadi nggak selalu orang puasa tuh lemas ya Kak. Nah, di sini Kak Memes nanti akan berbagi tentang gimana sih caranya supaya puasa kita tuh lancar, supaya kita tuh nggak lemes-lemesan, supaya tetap semangat dan fit selama menjalankan puasa. Oke Kak Memes, nah mungkin dari kita tuh masih banyak yang belum tahu ya Kak, atau mungkin masih bingung nih sebenarnya gimana sih pengaturan makan yang baik saat puasa, terus juga porsinya itu seperti apa. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah gimana sih Kak asupan yang baik selama puasa untuk mencukupi kebutuhan? Oke, baik. Makasih Ajeng pertanyaannya. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu nih sama semua tim itu yang telah mempercayakan aku sebagai narasumber pada malam hari ini. Nah, berhubung bentar lagi puasa, asupan yang baik untuk puasa seperti apa? Kan biasanya pola makan kita itu 3 kali itu tiga kali utama dan 2 kali selingan. Tapi saat puasa nanti mau nggak mau jam makannya geser, jadi cuma 2 kali. Gimana caranya kita untuk tetap tuh yang namanya uh, bahan yang kita harus penuhi cukup gitu kan. Nah, jadi untuk asupannya itu sebenarnya sama saat kita nggak puasa gitu. Tetap harus memegang yang pedoman gizi seimbang. Jadi, yang belum tahu di sini asupan seimbang itu yang seperti apa. Jadi pedoman gizi seimbang itu dalam 1 kali makan sebaiknya harus ada tuh nilai gizi semuanya. Tidak memprioritaskan salah satu. Jadi tetap karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral tentunya dalam 1 kali makannya itu yang seperti apa itu jadi namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu ada makanan pokok, kemudian ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada buah gitu. Jadi kalau bisa tidak ditinggalkan salah satu, begitupun nanti dengan saat pas kita puasa. Jadi maupun sahur dan berbuka itu harus tetap lengkap gitu asupannya. Dan untuk asupan itu kan tadi yang kayak bilang tuh ada mikro makronya, ada protein, ada lemak, ada karbo gitu kan ya, dan ada vitamin mineral. Nah kalau untuk karbonya sendiri itu sama sih sebenarnya kayak kita biasanya tepat itu sampai 70% gitu, dan untuk Hmm, 20 sampai 25%, 10 sampai 15%. Dan lagi sih kalau teman mau tahu kebutuhan individunya seperti apa itu baik konsultasi ke ahlinya ahli gizi gitu. Biar tahu nanti seperti apa bahannya baik pas puasa ataupun sehari. Oke, jadi prinsip untuk asupan yang baik itu tetap sesuai dengan gizi seimbang ya Kak, sesuai dengan anjurannya ada karbo, terus juga protein dan juga sayur buah pastinya. Nah, lalu kadang tuh kita suka bingung nih Kak, terkait pengaturan jam makan. Kan kita kan dibatasi ya Kak, puasa selama 12 jam, dari pagi sampai maghrib. Nah, kadang kita masih bingung mengatur waktunya tuh gimana sih. Nah, gimana sih Kak ngatur nggak mengatur jam makan saat puasa maupun saat berbuka puasa maupun saat sahur? Kalau untuk mengatur waktunya sendiri, nah kan karena puasa itu dari sahur sampai berbuka gitu ya, mau nggak mau 2 kali makan. Tapi kalau 2 kali langsung makan, kan otomatis kita yang dari perutnya kosong udah keisi. Kebanyakan kan ada yang nggak bisa ya langsung makan banyak lah, tidak dianjurkan gitu. Jadi caranya adalah kita menambahkan nih yang namanya 2 kali selingan. Jadi 2 kali selingan itu bisa kita lakukan saat adzan maghrib. Nah,
itu kita sering sebutnya namanya takjil ya kalau nggak salah. Benar-benar takjil. Jadi setelah dengar azan kita bisa tuh dulu makan air, sorry, minum air sama makan kurma gitu. Jadi yang ringan-ringan dulu. Kemudian nanti setelah sholat maghrib barulah kita makan besar gitu. Yang makan utamanya. Kemudian nanti ada nih namanya ibadah tarawih kan. Nah setelah tarawih itu buat yang memang tadi makannya nggak bisa langsung banyak, itu bisa pilihannya makan lagi atau bisa tuh isi selingan gitu. Dan nanti di paginya itu baru kita makan biasa lagi di sahurnya, jadi makan utama lagi gitu. Dengan prinsip yang tadi itu tetap isi punya harus lengkap, nggak boleh ada yang ketinggalan kan biasanya kasusnya nih nggak sempat nyiapin makanan terus makannya instan. Nah itu kan iya sering tuh Kak. Ya itu apalagi remaja tua biasanya yang harus ngekos atau tinggal jauh dari orang tua gitu. Nah itu kan biasanya cuma ada ya makanan pokok aja kan. Nah ini teman-teman yang nonton ini tolong saat sahur kan kita tidak hanya butuh satu nilai aja. Nah jadi menerapkan bukan sampai mie doang, tapi kasihlah lauknya goreng ayam atau goreng telur, terus mie-nya tambahin sayur dan disediakan buah gitu. Mungkin buahnya udah disiapin kalau potong-potong atau makan boleh, atau mau jus juga boleh buat gitu kan, nanti mesen gitu kan misalnya itu langsung diminum tuh bisa gitu. Oke, jadi tetap dianjurkan bahwa setelah kita melakukan buka puasa itu kita lakukan konsumsi makanan ringan dulu ya Kak. Jadi jangan langsung makan berat, tapi ya konsumsi makanan ringan diselingi dengan ibadah maghrib, lalu boleh tuh dianjurkan dengan konsumsi makanan berat. Nah jadi buat sahabat sehat jangan pas baru buka langsung makan banyak, langsung kayak orang kelaparan, kayak orang nggak pernah makan, itu jangan ya sahabat sehat. Jadi harus tahan. Soalnya kan biasanya gini, jangan kalau puasa itu sesuai dengan artinya kita menahan itu gitu kan, lapar maupun karena pas buka biasanya itu sebenarnya makanan udah sering gitu loh kita makan, tapi pas buka puasa nggak tahu bawaannya tuh kayak enak semuanya gitu kan. Nah malah kadang-kadang ada yang bilang nih, yang curhat gitu kan, Kak Memes kenapa ya aku puasa malah berat badannya naik. Nah itu kan seharusnya sih rata-rata orang puasa tuh kan berat badannya menurun gitu ya, karena orang masukin konsumsinya itu lebih sedikit gitu daripada biasanya. Tapi ada beberapa kasus itu malah yang berat badannya jadi naik gitu. Itu kan jadi tanda tanya. Nah bisa jadi kebutuhan itu malah lebih saat dibuka puasanya, karena melihat makanannya enak-enak jadi dimakan semuanya kayak gitu. Jadi itu memang perlu diperhatikan. Jadi meskipun berbuka puasa tetap harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai berlebihan, apalagi dalam yang manis-manis nih. Tadi ini ada di pedoman benar-benar jadi harus membatasi yang namanya gula, garam, lemak gitu. Jadi harus diperhatikan juga, nggak bisa asal. Nah, jadi terjawab ya sahabat sehat yang mungkin sebelumnya tuh pas puasa targetnya mau nurunin berat badan, tapi ternyata malah nambah berat badannya. Nah, itu salah satu penyebabnya karena kita nggak bisa mengontrol makan kita saat buka puasa. Nah, jadi harus diperhatikan banget tuh, apalagi puasa itu kan biasa kita suka berbuka dengan yang manis-manis ya, tapi jangan kelewatan juga manisnya karena ada anjuran batasannya. Nah, Kak, kan tadi kita harus makan tuh sesuai dengan gizi seimbang ya, Kak. Nah, lalu bagaimana sih gambaran meal plan untuk buka puasa dan sahur yang sesuai dengan gizi seimbang itu? Meal plan-nya seperti apa? Oh, untuk meal plan mungkin aku lebih sebutin ke contoh makanannya kali ya. Nah, kalau makanannya sendiri itu ya makan biasa, misalnya makan sahurnya itu 40%, terus di makannya itu 60%. Perbandingannya yang memang itu yang harus banyak. Jadi makan itu bisa 1,5 sendok nasi, dan untuk dagingnya itu bisa 1-2 potong. Kemudian untuk lauk nabatinya itu bisa 1-2, karena 3 kali nih makan. Sekarang mau nggak mau harus dibagi jadi 2 tuh kan. Nah, terus untuk sayurnya itu tetap harus banyak,
misalnya teman-teman yang bingung bisa namanya isi piringku gitu. Jadi gambaran makanan pokok sama sayurnya harus sama kan. Dan buah-buahannya jangan lupa. Buah-buahannya itu biasanya 1 mangkok gitu. Dianjurkan sekitar 1 gram. Itu untuk gambarannya. Begitupun juga dengan bukanya sama. Membedakan paling di takjilnya aja ya. Biasanya kan yang tadi kan di awal maghribnya itu air sama kurma aja. Yang biasanya gampang lah sebelum sholat. Kita mau snack nggak masalah, snack itu bisa atau koper lagi nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa gitu. Itu lebih divariasikan. Soalnya kan juga makanan yang bagus adalah makanan yang variasi, nggak itu aja. Oke, sahabat sehat. Jadi itu ya tipsnya untuk gambaran meal plan seperti apa sih yang tepat untuk buka puasa dan sahur. Kuncinya adalah sesuai dengan gizi seimbang dan juga isi piringku ya, Kak. Nah, tadi untuk berbuka awal itu bisa dengan kurma, air putih, dan juga bisa dengan buah-buahan lainnya. Yang penting divariasikan. Oke, Kak Memes. Nah, di saat pandemi seperti ini nih, Kak, sempat mendengar berita bahwa angka ibu hamil meningkat. Nah, sebenarnya untuk puasa apabila dilakukan oleh ibu hamil tuh gimana sih, Kak? Bisa atau enggak? Oke, berhubungnya soal ini kayak sama gimana sih, apakah saat hamil dan itu kita boleh melakukan puasa gitu. Jadi hasil dari diskusinya adalah sebaiknya ibu hamil dan itu melakukan konsultasi terlebih dahulu dokter yang dipercaya oleh ibu hamil dan ibu menyusunya yang masing-masing itu. Karena gini, kalau misalnya ibu hamil, apalagi di periode awal, periode pertama gitu ya, di 1-3 bulan, itu kan rentan banget tuh yang yang namanya mual muntah. Terus jadi masih di awal-awal gitu kan ya, kan depan. Nah, maka dari sini harus dibutuhkan kalori yang bagus gitu masuk ke dalam tubuh. Jadi asupannya harus lebih banyak. Ibu hamil itu kan sekian, begitu pun dengan ibu masih. Jadi ada lagi nih yang harus dikasih makan selain dirinya sendiri gitu. Jadi yang paling bagus kalau misalnya ditanya apakah boleh atau tidak, nah itu harus dilakukan lagi nih ke dokter yang ibu percaya, apakah kondisinya sesuai tuh atau terbuka, maksudnya bukan sesuai terbuka, maksudnya pas nggak puasa gitu. Jadi harus konsultasi dulu. Tapi kalau misalnya mau, misalnya biasanya sih yang kakak baca itu di periode 2 itu di sekitar 4-6 bulan itu boleh melakukan puasa gitu. Tapi balik lagi, memang harus kebutuhan itu lebih dari yang biasanya dan Oke. Sesuai dengan kondisi ibu hamil ya, Kak. Jadi buat di sini mungkin ada yang ibu hamil bergabung di sini atau ada kerabat yang sedang hamil, sering banget ya kan ditanyakan ibu hamil itu boleh atau enggak. Nah, tadi sudah kita tahu jawabannya bahwa coba konsultasikan terlebih dahulu ke dokter para ibu-ibu sekalian supaya tahu nih apakah kondisinya ini memungkinkan atau mungkin sebaiknya jangan dulu. Ya. Oke. Kalau itu jangan kan buat kita itu kadang-kadang maaf Kak, keputus Kak. Oke, mungkin aku kita aja yang nggak lagi hamil, kadang saat puasa makannya kurang dari biasa. Dengan yang juga yang memang memberikan itu akan Kak Memes, maaf suaranya terputus lagi Kak. Tadi sempat patah-patah Kak. Oke, ntar lo. Mungkin aku harus matiin wifi ya. Sudah balik aja? Iya, sudah Kak. Iya. Oke, udah balik. Nah, tadi sampai mana dengarnya? Dari Kak Memes pulang. Oke, tadi terakhir Kakak bilang bahwa kita aja yang hanya sendiri, belum ada kebutuhan tambahan, itu kadang suka merasa lemas dan juga belum terpenuhi kebutuhannya. Ya, benar. Nah, maka dari itu
disarankan, penting balik lagi tadi konsultasi dengan dokter lah gitu. Kalau misalnya boleh nih, seandainya boleh untuk puasa gitu ya dari dokternya. Nah, jadi seperti apa yang bisa ibu menyusui dan ibu hamil konsumsi dalam pola makannya? Nah, itu baiknya adalah dari aku ya 3 kali makan utama, 2 kali selingan gitu. Jadi misalnya nih buka puasa gitu, ini kan udah konsultasi dan boleh gitu ya untuk berpuasa. Nah, jadinya buka dulu setelah puasa, kemudian makan berat setelah sholat maghrib, kemudian nanti lanjut rawih. Nah, itu selingan sekalian makan lagi gitu, meskipun sedikit tapi nggak masalah gitu. Yang penting ada tambahan 1 kali lagi waktu makan untuk ibu hamil dan ibu menyusui agar kebutuhannya terpenuhi gitu. Wah, oke. Sudah konsultasi. Oke, nah jadi itu ya sahabat sehat, kembali lagi ke tujuan utamanya. Kalau misalnya memang ingin puasa, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan para ibu hamil nih. Jadi jangan langsung tiba-tiba melakukan puasa tanpa konsultasi dulu ya Kak, karena itu penting banget supaya kita tahu kesehatan kita tuh memadai nggak sih untuk melakukan puasa. Dan yang paling penting harus menjaga kesehatan gak cuma si ibu aja nih, si janinnya juga ya Kak. Oh iya, aku baru ingat lagi satu, jangan boleh agak flashback nggak sih ke depan tadi ya, baru ingat. Nah, jadi kalau misalnya saat kita puasa itu pemilihan menunya kalau bisa dihindarin yang berminyak ini seperti goreng-gorengan, cara pengolahannya lah. Jadi cara pengolahan itu juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi dianjurkan untuk misalnya dikukus atau di kuah-kuah sup-supan kayak gitu, ditumis. Jadi tidak dianjurkan untuk yang berminyak. Kalau misalnya memang suka yang goreng-gorengan, mungkin dianjurkannya pas berbuka aja kali ya, jangan pas sahur. Soalnya biasanya kalau misalnya pas sahur nanti ditakutkan itu malah kita lemas badannya pas waktu puasanya gitu. Dan tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi, kemudian juga garam yang banyak. Jadi sahur itu memang harus lebih diperhatikan sih daripada saat waktu dibukanya. Oke. Jadi itu ya, yang paling penting juga bahwa kadang kita suka nggak berasa sih Kak. Kita tuh kalau makan buka biasa tuh yang dicari gorengan, yang manis-manis, bersantan juga. Nah ternyata itu yang seharusnya kita batasi ya Kak. Jadi sebaiknya untuk buka puasa dan sahur itu hindari makanan yang berminyak berlebih. Nah intinya sih adalah kita nggak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan anjurannya. Itu kuncinya sahabat sehat. Oke. Sebenarnya yang paling diperhatikan yang kan pas sahur. Soalnya kan pas sahur itu menunjang gitu gimana nanti puasa kita dalam seharinya gitu. Tapi kalau untuk pas buka mau yang agak manis itu nggak masalah gitu. Yang mau agak bergoreng nggak masalah, cuma memang perhatikan saat waktu sahur itu karena lebih riskan dibandingkan saat waktu kita berbuka. Oke, nah tadi kan untuk bahan makanan yang sebaiknya dihindari selama puasa itu adalah makanan yang terlalu manis, terlalu banyak minyaknya. Nah, kalau misalnya untuk zat gizi yang paling dibutuhkan saat puasa, zat gizi apa tuh Kak? Tadi kan kalau yang dihindari ada lemak ya Kak. Kalau yang paling dibutuhkan apa? Kalau ditanya yang paling banget dibutuhkan ya karbohidrat kompleks. Nah, perlu di garis bawah ini kompleks. Jadi itu yang masuk pokok, jadi nasi, terus roti yang kayak gitu, dan serat. Nah, itu penting banget. Apalagi di waktu sahur gitu, karena itu kan makanan sahur itu yang membantu kita tuh untuk beraktivitas nanti seharian selama kita berpuasa gitu. Tapi di sini jangan sampai karena baru bilang karbohidrat kompleks dan serat gitu ya, cuma makanan pokok sama sayur yang dikonsumsi gitu. Tapi balik lagi tadi yang kayak di awal, kalau semuanya itu nilai gizinya penting untuk kita. Jadi jangan sampai kita melewatkan salah satu, kan sayang banget, apalagi puasa waktu makan kita terbatas gitu kan. Jadi harus tetap gitu, diusahakan, dianjurkannya. Oke, jadi itu ya sahabat sehat untuk zat gizi yang dianjurkan dan juga yang seharusnya dihindari. Nah, jadi
saat nanti puasa kita udah tahu nih gimana sih pengaturan makannya, pengaturan jam makannya, zat gizinya seperti apa, dan juga tadi udah dijelasin juga sama Kak Memes terkait gambaran meal plan-nya. Jadi udah kebayang ya, udah siap banget nih untuk menyambut puasa dan pastinya anti lemes dong. Oke, Kak Memes dari tadi udah banyak banget nih sahabat sehat tuh yang bertanya-tanya, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa di sesi pertanyaan ini kita ada pemilihan satu penanya terbaik yang nanti akan dipilih langsung nih oleh Kak Memes. Jadi buat teman-teman yang iya, nanti Kak Memes yang milih. Oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, disiapkan pertanyaan terbaiknya karena nanti akan ada satu orang penanya terbaik yang akan mendapatkan paket imun booster dari It's Buah. Wow, menarik. Oke Kak, saya akan bantu bacakan ya Kak untuk pertanyaannya. Oke, nih saya scroll terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Mahin. Kak, biasanya kalau udah menjelang buka puasa, di kepala tuh pengennya makan banyak. Dan bener aja makannya banyak. Nah, ini mungkin karena udah kebayang ya. Kebayang nih, makan banyak nih, makan enak. Nah, biar nggak makan banyak tuh gimana, Kak? Setelah saat buka puasa. Oke, gimana caranya nggak makan banyak pas buka puasa gitu. Nah, itu balik lagi sih ke kitanya yang mengaturnya seperti apa. Tadi sorry itu pertanyaan dari siapa? Agak keputus Jeng. Nihan ya? Dari Kak Mahin. Oh, sorry. Mahin, terima kasih Mahin atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi gimana caranya untuk kita nggak makan banyak gitu ya saat buka puasa? Nah, itu sebaiknya memang balik lagi ya ke diri masing-masing. Jadi Mahin sudah harus mengingatkan tuh, oh ya oke, buka puasa azan, aku harus minum air sama makanan ringan dulu nih gitu. Kemudian aku sholat, barulah aku makan gitu. Itu balik lagi sih ke kitanya masing-masing. Karena kayak gini, kan badan kita tuh nggak diisi gitu ya, nggak diisi sekalian. Nah, takutnya kalau misalnya kita langsung makan, nanti gula darah kita itu cepet gitu loh naiknya. Nah, ditakutkannya nanti malah gimana-gimana gitu. Karena sebaiknya memang dari ringan dulu, makan ringan dulu gitu, agar naiknya perlahan. Oke, dan jadi seperti tips yang tadi sudah dijelaskan, untuk awal kita makan yang ringan-ringan dulu ya Kak. Setelah itu lanjut ibadah, habis itu baru deh kita makan berat atau makanan utama. Nah, jadi semoga menjawab ya. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan dari @habibi11. Assalamualaikum Kak, tips apa biar saat makan sahur itu puasa kuat sampai maghrib? Dan kurma apa yang terbaik dikonsumsi pada saat sahur dan juga buka puasa? Nah, ini berarti ada dua jenis pertanyaan nih, Kak. Silakan Kak Memes. Terima kasih ya Bibi atas pertanyaannya. Tips nih biar saat makan sahur, cepat puasa sampai maghrib. Tipsnya adalah Habibi makannya itu sesuai piringku gitu loh. Jadi kan semua nilai gizinya masuk. Dan tadi kan yang aku bilang kalau misalnya karbohidrat kompleks sama serat tuh berperan penting. Nah itu juga bisa yang dibanyakin gitu ya. Terus sebenarnya itu isi piringku ya, makanan pokok sama sayurnya lebih banyak gitu. Jadi nggak lemes tuh sampai nanti buka puasa. Jadi jangan sampai sedikit lah, dan jangan sampai yang namanya kelewatan makan sahur. Terus kurma apa nih yang terbaik? Nah kalau jenis kurma sendiri aku kurang paham ya, karena aku tipe orang itu langsung aja makan. Maksudnya kalau makan gitu, jadi kayak belum terlalu spesifik nih tahu kurma apa yang paling baik pada saat sahur. Terus ada lagi pertanyaan pada saat sahur atau buka puasa. Nah, kalau dianjurkannya sih saat berpuasa kalau kurma. Tapi kalau mau dimakan pas sahur itu juga salah sih. Oke, dari yang aku baca itu dan aku udah sharing Oke, Kak Memes, kita lanjut ke next question dari Mifan Aulia Rohman. Izin bertanya Kak Memes, sebelum sahur atau berbuka puasa harus minum air putih dulu kah sebelum makan? Dan bagaimana sih menjaga imun serta lambung selama puasa? Kalau bicara soal minum
Nah, minum ini kan memang kita dalam nggak hanya puasa, tapi dalam sehari-hari harus cukup tuh air yang masuk ke dalam tubuh kita agar tidak dehidrasi. Nah, saat puasa ini memang jamnya kan yang berubah. Jadi sebelum sahur atau kalau setelah berbuka puasa itu wajib banget minum air ya, minum air dulu karena kan seharian sudah nggak minum air. Nah, takutnya kan dehidrasi kalau terlalu lama gitu tidak minum air. Nah, terus tipsnya nih, kalau untuk puasa, cara minum airnya kan satu hari itu 8 gelas atau sekitar 9 gelas. Jadi itu 1 gelas setelah bangun sahur. Jadi pas baru bangun sahur, baru bangun untuk sahur tuh kalian minum 1 gelas. Kemudian nanti selesai makan setelah sahur itu kalian minum lagi 1 gelas, terus 1 gelas lagi saat berbuka tadi pas bareng si takjil, kemudian 1 gelas setelah sholat maghrib itu minum lagi 1 gelas, kemudian 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, itu 1 gelas lagi setelah sholat tarawih, dan 1 gelas terakhir itu sebelum tidur gitu. Atau itu sih kalau misalnya biar nggak terlalu enak gitu, misalnya kan kadang ada yang aduh aku belum minum air ini langsung 3 gelas. Nah, kadang-kadang ada yang nggak bisa kayak gitu. Jadi caranya itu di waktu-waktu itu, jadi baru bangun minum, setelah selesai sholat minum, selama bukan waktu puasa ya. Jadi kalau misalnya pas puasa minum batal dong gitu. Oke, ya itu Ini pertanyaannya bagaimana menjaga iya, imun untuk menjaga imun nih, Kak. Kalau untuk menjaga imun sebenarnya dari makanan yang kita konsumsi itu kan udah kaya banget ya vitamin mineral, dan vitamin itu merupakan salah satu imun alami gitu dari makanan yang kita konsumsi. Tapi balik lagi kalau misalnya si Mifan ini aktivitasnya tinggi saat puasa, memang boleh yang namanya untuk mengkonsumsi tambahan vitamin dari buah. Karena kalau memang aktivitasnya tidak tinggi, selama dari buah dan sayur itu cukup, nggak perlu konsumsi vitamin dari luar gitu, karena dari buah dan sayur pun itu udah cukup banget sebenarnya gitu. Makin sorry Mifan, semoga terjawab ya. Terus ini lagi satu, sorry banyak ya ternyata setel lambung selama puasa. Nah, kalau untuk yang untuk mah sama diabetes itu memang beberapa kasus ya yang rentan banget pas kita ngelakuin puasa gitu. Jadi memang ada pola makannya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya untuk si mah ini atau lambung ini jangan sampai melewatkan sahur, itu sih paling penting. Kemudian saat waktu berbuka segera berbuka dengan air dan yang ringan-ringan tadi. Kemudian setelah sholat maghrib langsung tuh makan, jangan sampai karena males jadi kelewat. Nah, itu biasanya penyebab kaburnya tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang benar-benar nggak kuat, tuh sarannya sih ya konsultasi ke dokter gitu. Nah, yang paling efektif. Oke, jadi kembali disesuaikan dengan kondisi tubuh ya, Kak, untuk beberapa orang yang memiliki riwayat penyakit. Oke, Kak, kita next nih masih pertanyaan dari Kak Mifan ternyata. Oke. Banyak ya, terima kasih Mifan pertanyaannya. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah benar minum kopi atau teh setelah sahur dapat membuat cepat lapar? Nah, itu benar atau enggak tuh, Kak? Ya, itu benar. Dari Oh, itu benar, Kak? Ya, benar. Jadi memang kalau untuk sahur itu dianjurkan untuk minumnya air putih aja gitu. Dari beberapa yang aku baca tadi, dan beberapa referensi dan beberapa webinar gitu kan soal seputar puasa, itu memang kopi sama teh itu berpengaruh gitu, dan berpengaruh untuk membuat cepat lapar karena dia tuh sifatnya diuretik kalau nggak salah. Jadi ditakutkannya itu malah pas kita puasa nanti kayak sering buang air kecil terus, jadi nanti lebih banyak air yang keluar dari tubuh kita, sedangkan kita kan harus selama puasa itu menjaga ya kandungan air dengan cara tadi minum air di saat bangun tidur, kemudian selepas sahur itu diserahkan dengan air, dan saat waktu malam juga banyak 8 gelas air. Itu sih yang dari referensi yang aku baca dan webinar yang aku itu benar mempengaruhi gitu. Saat puasa itu akan membuat lebih cepat lapar. Jadi kalau sahur mending minum air putih. Oke, itu ya jawabannya, air putih itu adalah minuman terbaik entah itu dibuka puasa maupun saat sahur. Jadi sebisa mungkin tetap
penuhi kebutuhan cairan dengan konsumsi air putih 8 gelas dalam sehari ya, Kak? Nah, untuk orang dewasa, betul sekali. Ibu Oke. hamil 12 gelas. Oke, untuk ibu hamil 12. Nah, ini perlu di-note nih untuk ibu hamil selama 1 hari itu 12 gelas. Dianjurkan. Oke. Oke, Kak. Nah, ini masih pertanyaan dari Kak Mifan. Boleh. Bagaimana sih Kak menunaikan ibadah puasa bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu? Oke. Mungkin riwayat penyakit tertentunya apa nih? Masih belum Tandanya ya. spesifik ya, Kak. Ya, karena tadi yang ditanyain sama Mifan ini kan seputar lambung. Gitu. Jadi kalau untuk menunaikan ibadah yang puasa yang bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu adalah ya itu tadi yang tadi aku udah cerita, kadang jangan sampai melewatkan makan sahur. Kadang karena makan sahur ini kadang-kadang kan itu suka banyak banget yang kelewat gitu ya, beberapa orang gitu, karena aduh males deh udah tidur aja dipakai tidur gitu. Nah kalau misalnya ada yang kondisi riwayat penyakit mah atau diabetes itu jangan sampai ngelewatin yang namanya makan sahur, kemudian pas buka langsung berbuka seperti itu. Wah, oke. Oke, Kak Memes, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Puput HRN. Apakah boleh sahur hanya mengonsumsi jus, buah, dan sayur, Kak? Nah, gimana nih, Kak? Oke, kalau dari aku sih tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya buah dan sayur itu sifatnya terpenuhi. Nah, tapi kalau untuk yang membantu energi kita saat berpuasa itu kurang cukup tuh dari yang namanya sayur sama buah. Jadi memang harus dari makanan karbohidrat kompleks. Nah, jadi makanan karbohidrat kompleks kan seperti apa? Nah, itu yang jadi makanan pokok. Jadi ada nasi, kemudian dari umbi-umbian, roti, atau oatmeal. Nah, kalau misalnya yang yang suka ribet maksud aku yang suka ribet itu bisa kayak makan kompleks, tapi kalau nggak suka ribet itu bisa pakai oatmeal gitu loh. Nah itu gampang banget tuh untuk penyajiannya dalam makanan sahur. Tapi kalau untuk sayur dan buah jawabannya adalah tidak dianjurkan kalau dari aku. Gitu. Harus tetap makanannya itu seimbang gitu. Jadi makan pokok, sayur, buah, harus nabati. Itu dianjurkan. Semoga terjawab, Puput. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ayuning Tias Kartika. Kak mau tanya dong, apa betul ada perbedaan nih di antara makan di waktu sahur dan berbuka? Nah, boleh dong Kak berikan saran gimana sih makanan yang simple tapi tetap bisa terpenuhi nih nutrisinya? Oke. Perbedaannya mungkin di porsi ya, Ayuning. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaannya itu ada di porsi. Nah, kalau untuk sahur itu biasanya yang tadi Kak Memes bilang adalah 40% gitu. Dan sisanya kamu bisa konsumsi waktu setelah buka, yaitu 60% tadi. Itu sih yang ngebedain. Tapi kalau isinya, aku tetap terapkan di sini adalah pedoman gizi seimbang. Jadi isi piringku itu. Jadi jangan sampai ngelewatin salah satu. Gitu. Apalagi puasa ini kan, pas puasanya itu kita memang bukan gitu. Nah, dapat energinya itu ya dari tadi gabungan si komponen tadi gitu. Jadi jangan sampai melewatkan salah satu. Terus makanan yang nggak ribet dan tubuh tetap terpenuhi. Nah, jadi kalau untuk yang nggak ribet, itu saranku adalah sekarang banyak banget nih teman-teman ahli gizi yang udah ngasih video masak-masak, contoh misalnya nih Putri MG. Nah, itu teman-teman kalau mau lihat makanan yang nggak ribet-ribet bisa tuh dari Instagram atau barang Rahel. Nah, itu juga sering tuh ngasih contoh-contoh menu yang simple-simple tapi tetap kebutuhannya terpenuhi gitu. Atau mau referensi YouTube sekarang udah banyak banget sih. Kalau yang nggak ribet biasanya oatmeal ya. Kalau oatmeal kan langsung tuangin air panas gitu kan ya Jeng ya. Gitu. Iya, simple. Simple. Tapi jadi oatmealnya itu dikasihin sayur, kasih buah, divariasiin gitu. Dan udah banyak banget caranya di YouTube, di Instagram gitu. Banyak tutorial-tutorial yang Ayuning bisa ikutin gitu. Semoga terjawab ya. Wah, luar biasa Kak Memes. Terima kasih atas jawabannya. Dan ada satu pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak Trisari.
Oke, pertanyaannya adalah apakah saat puasa masih bisa olahraga, Kak? Dan olahraga apa sih yang disarankan selama puasa? Oke, kalau untuk olahraga ini dari Prisa ya. Bisa, terus pertanyaannya jawabannya adalah masih bisa. Dan untuk olahraga yang bisa dilakuin itu ada jogging. Jadi ini intensitasnya harus ringan sih, sebenarnya ringan sampai ke sedang. Kalau biasa Oke. olahraga nggak masalah. Tapi kalau nggak biasa olahraga, tapi mau mulai hidup sehat nih, misalnya bulan puasa boleh, itu yang ringan-ringan aja. Jadi sepeda, jalan kaki, dan waktunya itu kalau bisa 60 sampai 90 menit sebelum waktu berbuka gitu. Ada persiapan tuh untuk nyiapin mau berbuka puasanya, mau ibadahnya. Makanya dari itu bisa 60 sampai 90 menit sebelum waktu berbuka, dan olahraganya cukup 30 menit aja sih. Sebenarnya 30 menit ini kan yang disarankan meskipun nggak puasa ya gitu. Itu sih, semoga terjawab ya Trisa. Atas pertanyaannya bagus banget sih gitu. Soalnya olahraga meskipun kita puasa itu tetap diperlukan gitu ya sehari-hari gitu, agar tubuh kita tetap bugar gitu, tetap bugar dan sehat tentunya. Gitu. Oke, Kak Memes. Wah, luar biasa. Nggak terasa hampir 1 jam nih, Kak, kita ngobrol-ngobrol. Tadi udah membahas tentang puasa, gimana cara pengaturan makan, pengaturan jam. Tadi juga sudah terjawab pertanyaan dari sahabat sehat semua. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan siapa sih penanya terbaik di sesi malam ini. Nah, akan dipilih langsung nih oleh Kak Memes. Siapa nih, Kak, kira-kira? Oke, karena bagus-bagus banget pertanyaannya, aku sampai bingung nih milihnya. Cuma aku aku kan pilih. Luar biasa, sahabat sehat. Pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Oke. Dan berkualitas aku gitu. Ivan ya yang aku pilih nih, Ivan. Siapa namanya nih? Aulia Rohman. Oke, selamat buat Kak Mifan Aulia Rohman sebagai penanya terbaik pada sesi malam hari ini. Sudah terjawab ya teman-teman, sahabat sehat semua, tentang gimana sih caranya supaya kita tetap semangat, supaya nggak lemes-lemes lagi saat nanti puasa. Nah, tadi tips-tipsnya itu harus diterapin nih, karena kan kita sudah mau menjelang Ramadan. Jadi jangan cuma ditonton aja live-nya, tapi harus diterapin juga supaya kita tetap sehat dan bugar, anti lemes saat puasa. Oke, Kak Memes, terima kasih banyak Kak atas waktu dan ilmunya. Banyak banget dapat ilmu dari Kak Memes. Ternyata bisa ya melakukan ini, melakukan itu saat puasa. Dan tadi banyak banget dapat tips supaya kita tetap semangat saat puasa. Oke, saya mewakili teman-teman Sehat Bareng It's Buah. Berterima kasih banyak atas waktunya dari Kak Memes yang sudah diluangkan untuk live kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sukses selalu untuk Kak Memes. Semangat Kak, dikit lagi mau berpuasa nih. Sehat selalu. Iya, selamat terima kasih. Sebelum ditutup, aku mau ucapin terima kasih sekali lagi semua yang telah memberikan kesempatan, dan teman-teman di sini yang udah nonton, udah nanya. Itu terima kasih, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Mohon maaf dari saya. Terima kasih. Oke, wah luar biasa. Terima kasih juga kepada semua sahabat sehat yang telah berpartisipasi. Salam sehat semua.